Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu. Ada yang memimpin doa? Silahkan. Ayo, Lin. Doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai ya, kita absen dulu. Alin, Al-Zahra, Dwi Cahyaning Wahyu, Francine, Kanza, Kania, Tati Agustin, Viola, Alfaizin, Aldi, Arifin, Devita, Erlangga Sadewa, Faida di mana? Oh, sakit. Jaiza, Kania. Ya. Baik. Kali ini kita akan belajar tentang haji ya. Tentang ibadah haji dan juga kurban ya. Di sini mendekati ibadah ya, bulan-bulan ini sudah mendekati ibadah haji dan juga kurban, maka kita sampaikan materi kali ini. Halaman 39 ya. Perlu kita ketahui baca, jadi ibadah haji atau pengertian haji ya, ini artinya menyengaja ya. Haji itu artinya menyengaja. Berarti kita sengaja ya. Sengaja apa? Sengaja melakukan suatu amalan ataupun ibadah. Itu haji. Haji atau hajj ya. Ini. Namun haji secara
bahasa juga bermakna al-qasdu yang artinya menuju atau ziarah. Haji itu termasuk ziarah. Ziarah itu apa? Berkunjung. Berkunjung kemana? Haji kok berkunjung ke rumah? Ke Mekah, ke Baitullah. Namanya Baitullah itu bait itu rumah, Allah itu dari kata Allah, berarti rumah Allah. Kalau yang ada di Madinah itu namanya Masjid Nabawi. Nabawi dari kata Nabi, berarti masjidnya Nabi. Nah ini. Kalau Makkah itu biasa disebut Baitullah atau rumahnya Allah ini. Nah, untuk menjalankan serangkaian manasik ini berdasarkan rukun dan juga syarat yang sudah ditentukan dalam agama kita dengan tujuan untuk menjemput, untuk memenuhi panggilan Allah. Makanya para jamaah haji itu yang pergi ke Baitullah itu pasti orang tersebut bertalbiyah. Bertalbiyah itu apa? Mengucapkan lafal labbaik Allahumma labbaik. Apal pun enggak? Hah? Apa? Baiklah. Ada beberapa syarat haji ya. Syarat haji yang pertama ini orang tersebut harus Islam. Ya. Orang tersebut harus Islam. Boleh atau tidak kalau tidak Islam? Enggak boleh. Jadi orang kalau tidak Islam itu tidak boleh masuk yang namanya tempat area apa ini? Ka'bah ini enggak boleh ya. Semuanya itu harus umat Islam masuk di sini karena ini tanah suci. Tanah suci. Ya, yang boleh masuk di sini itu cuma umat Islam. Jadi kalau mau masuk ke sini itu sudah dilihat dulu paspornya, dilihat dari paspor itu nanti akan terlihat ini Islam atau bukan. Selain paspor juga ada visanya sebelum masuk di situ. Visa itu surat untuk berkunjung, ya, seperti apa? Surat untuk katakanlah izin berkunjung. Ya ini, Anda mau berkunjung ke Mekah, Madinah itu pasti ada visanya. Ya. Jadi kalau tidak pegang visa, otomatis nggak bisa. Di dalam visa tersebut dicantumkan ini agamanya apa, Islam atau tidak. Kalau tidak Islam, langsung. Karena sebelum masuk di sini itu banyak yang namanya askar. Askar ya, Pak. Nek kayak kene di tempat kita itu tentara itu. Tentara, polisi itu banyak sekali dan di situ akan menjaga. Jadi tidak semua orang itu boleh masuk di Masjidil Haram. Nah, ini. Baik di kota Madinah maupun Mekah sama saja, apalagi di Mekah lebih dijaga lagi. Karena ini kota suci dan ini peninggalan para nabi terdahulu. Utamanya Nabi Ibrahim. Ya, ini situs sejarah paling mahal sedunia ya di sini. Gitu. Bukan Islam maka tidak bisa masuk di Masjid Nabawi dan juga Masjid Haram ini. Yang kedua ini balik apa balik? Ayo. Balik itu sudah dewasa ya. Kemarin kita belajar balik ya. Di kelas 4 belajar balik. Balik itu kalau laki-laki biasa ditandai dengan apa? Hah? Oh iya, mimpi basah. Kalau perempuan, menstruasi itu yang tanda-tanda yang paling mudah untuk diketahui.
Kalau orang tersebut sudah, yang laki-laki mimpi basah, yang perempuan sudah menstruasi, tanda-tanda ya itu kalian yang pastinya akan keluar darah itu dari kemaluanmu, dan itu berlangsung setiap bulannya. Normalnya seperti itu. Jadi setiap bulan itu pasti akan keluar orang yang sudah. Kalau jerawat itu sebenarnya tidak termasuk tanda-tanda. Banyak orang yang menstruasi tapi tidak jerawatan. Aslinya ngerti jerawat itu cuma ya mau kamu pegang-pegang seperti ini karena kamu sudah beranjak dewasa, yang pastinya akan menampilkan kecantikan wajahmu. Akhirnya kamu pegangi wajahmu, kamu pandangi wajahmu, kok wajahku kayak gini ya, tak pilih, akhirnya itulah jadi jerawat. Ya, aslinya tidak seperti itu ya. Untuk anak perempuan yang haid itu biasanya untuk haid pertama itu nyeri ya. Nyeri atau tidak ya? Enggak. Juga enggak nyeri. Yang haid pertamanya nyeri siapa? Biasanya itu pertama haid itu ada yang nyeri. Ya, gitu. Kalau tanda-tandanya yang pastinya tanya ke Azahra, Alin atau Tati, itu lebih paham nanti karena melakukan ya. Nek kamu tanya neng siapa? Kania ya nggak paham, apalagi sih ya yang belum mengalami ya nggak tahu ya. Ini balik. Yang ketiga apa cah? Berakal. Berakal itu bagaimana? Maksudnya berakal ini bagaimana? Berarti akalnya sehat, gak edan, tidak gila, ya seperti itu. Berarti akalnya normal. Sekarang orang gila itu kalau pergi ke Baitullah, pergi ke Mekah, kira-kira mempunyai keinginan ke sana nggak? Wong namanya orang gila loh ya, ini, ya hampir tidak ada orang gila kok pengen pergi ke sana. Nanti di sana malah membuat kerusuhan, malah bahaya ya kan ini. Yang keempat, merdeka aja. Merdeka di sini artinya itu dia tidak dalam tekanan. Ya, baik tekanan dari luar maupun tekanan dari dalam. Merdeka yang kedua, dia mempunyai biaya, ya. Ini mempunyai biaya untuk pergi ke sana. Karena ibadah yang satu ini ibadah yang mahal, tidak semua orang mampu. Semua kalau Islam itu mampu sholat, mampu puasa, mampu zakat, semuanya mampu. Tapi ibadah yang satu ini tidak. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa pergi ke sana. Contohnya siapa? Ya itu. Apakah dari sekolahan sini aja? Apakah ada yang semuanya pergi ke sana? Belum ada. Hanya orang-orang yang mampu saja, orang-orang yang dipanggil oleh Allah saja yang bisa pergi ke sana. Meskipun kaya aja, akeh perawang sugih, akeh mobilnya bagus, ya kan, tanahnya banyak, tapi dia tidak mampu untuk pergi ke sana. Dia belum merdeka sebenarnya. Jadi merdeka itu ya merdeka semuanya, merdeka lahir batinnya merdeka, ya keadaannya juga merdeka. Ini syarat wajib haji. Selanjutnya rukun haji. Nah, ada rukun. Namanya rukun itu harus ada aja. Namanya rukun itu harus ada. Rukun ini di atasnya wajib. Kalau rukun ini tidak ada, maka ibadah tersebut tidak sah.
ibadah tersebut tidak sah. Contohnya, kalau sholat harus menutup aurat. Pak, sholat kok udah sah enggak? Ya ora. Arif, sholat udah. Ya enggak sah, Arif. Ya, ini. Kalau harus menghadap ke kiblat, lah menghadapnya tidak ke kiblat, sah atau enggak? Ya tidak sah. Ya, ini. Rukun haji yang pertama itu ihram. Nah, kalau ihram ini ihram ini sangat berat bagi orang laki-laki biasanya. Karena apa? Orang yang berihram tersebut dia cuma memakai 2 kain saja tanpa dijahit. Kayak kain mori loh, Rip. Ya. 2 tok tanpa dijahit, nggur disobek rek. Setelah itu dibuat yang satu buat tapian, yang satu dibuat tapi sarung, yang satu cuma diselempang tok. Dan tidak boleh memakai celana dalam. Nah, jadi ya ISIS. Terus Pak nek gawe katok, ya tidak boleh. Harus lepas. Jadi untuk laki-laki ini cuma pakai 2 kain tok apa aja? Kain ihram itu. Ya sejenis kain mori putih itu. Putih. Satu untuk bawahan, satu untuk atasan. Gur diselempang nih ngono. Hah? Ya nek melorot ya alhamdulillah. Ya disabui ya, dikasih sabuk biar tidak melorot. Saya tak kewencengi ya, kalau biasa saya pergi ke sana tak kencengi, setelah itu tak pakai sabuk, klek. Sabuknya jangan juga tidak berjat. Nek gak sabuk enggak, golek rafia tali, tempatnya gak melorot. Karena itu dipakai lama, ini selama ini untuk haji ini makainya lama, bisa sehari semalam gawe kuwi terus. Laku, waduh. Jalannya itu jauh untuk haji ini. Ya. Kalau untuk perempuan boleh bebas bajunya. Yang penting polos ya. Boleh putih, boleh hitam. Kalau hitam semua, kalau putih semua. Jangan bercorak-corak, apalagi gawe batik dan lain sebagainya. Nggak ada di sana. Wong wedok, orang perempuan ihram kok pakai batik, hampir tidak ada. Biasanya itu pakai polos, yang penting menutupi seluruh aurat bagi wanita ya, muka. Kalau cadar pun harus dibuka. Jadi jilbab cuma yang kelihatan wajahnya saja. Ya, semuanya tertutup, termasuk kaki harus di kaos kaki, pakai kaos kaki. Itu untuk perempuan. Jadi kalau untuk perempuan boleh pakai baju berjahit. Bayang seandainya perempuan disuruh seperti orang laki-laki tanpa itu cuma 2 tok, pas ini lah ya mak. Ya kan, malah lebih bahaya lagi itu. Yang kedua ini wukuf. Yang kedua wukuf. Nah, wukuf ini itu berdiam diri di Arafah ini. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah semua orang yang berniat untuk ibadah haji harus harus wukuf di Arafah. Pak, kalau tidak wukuf, hajinya batal. Tidak, berarti orang tersebut belum haji. Meskipun pada waktu musim haji dia ke sana. Orang kalau tidak bisa wukuf di sini, berarti dia tidak disebut haji. Haji itu adalah wukuf. Bahkan di sini orang yang sakit sekalipun pas ke sini kan, pergi ke Mekah, pas pada waktu 9 Dzulhijjah ini kok dia sakit, diinfus di rumah sakit, ketika wukuf ini juga sambil dibawa tempat tidur kayak ya kan,
info saya digawa harus di sini. Karena saking pentingnya ini. Kalau tidak wukuf tidak disebut haji. Pada tahun kemarin pada tahun kemarin ketika musim haji itu ada teman saya itu yang tidak bisa wukuf. Cuma ini tok. Ini tidak bisa ditinggalkan karena termasuk rukun. Kalau ini ditinggalkan, hajinya, ibadah tersebut tidak sah. Semua ibadah kalau menyangkut masalah rukun harus ada. Jadi orang sakit tidak sadarkan diri, diinfus, dibawa, ditumpakni ambulan, ya kan, masuk ambulan, infus, wukuf harus ke sini. Ambulan dibawa masuk ke sini. Dan itu banyak sekali ambulan datang. Itu lebih ratusan ambulan masuk ke tanah wukuf ini. Ya, ke lapangan yang sangat luas sekali, luas banget ya. Sekoci ini lebih kemudian. Semua orang berkumpul di situ. Orang yang haji seluruh dunia itu semuanya kumpul di situ. Makanya berdesak-desakan. Dan jangan heran, di sini banyak orang yang terinjak-injak dan akhirnya meninggal. Saya lo tahu sendiri. Orang tua sudah nggak kuat, lemes, ya kan? Panas di sana itu panas. Akhirnya apa, dia nggak kuat, kehausan, semaput toh, sudah. Sementara ini sudah berdesak-desakan keinjak ini. Mati-matian saja. Sore itu langsung banyak ini kayak tim teman saya kalau palang merah kan, kalau di sini. Kalau di sana bulan sabit merah itu turun, bawa tandu itu ngangkuti mayat bawah. Nah, cuma 1-2 orang bergeletak mati di pinggir-pinggir jalan itu banyak di sana itu. Apalagi tahun ini nanti ini Haji Akbar. Haji Akbar itu ini 7 tahun sekali. 7 tahun sekali itu. Pas wukuf, karena puncaknya haji itu di wukuf. Pas wukuf itu hari Jumat. Bayang no, wukuf itu hari paling istimewa. Ketika wukuf, Allah itu turun di langit dunia. Dan siapapun yang meminta hajat, ya, mempunyai hajat, ya, mempunyai keinginan dan dia mau berdoa di tempat wukuf ini akan dikabulkan oleh Allah. Bayang no. Malaikat semua turun, semuanya di langit, beribu-ribu juta turun ke langit untuk menyaksikan orang yang wukuf tadi. Luar biasa, luar biasa. Ya, ini semuanya pengen pergi ke sini. Ya, makanya wukuf ini termasuk rukun haji yang harus dipenuhi. Ya. Jadi permintaan apapun insya Allah akan dikabulkan oleh Allah bagi orang yang wukuf. Dan ketika dia meminta, ya Allah ampunilah dosaku, otomatis Allah akan mengampuni dosa. Makanya ketika pulang dari ibadah haji, itu orang tersebut tidak mempunyai dosa seperti bayi yang baru dilahir. Gak duwe dosa. Banyak kok dia, ya Allah ampunilah dosaku. Allah akan mengampuni dosanya meskipun dosanya itu sebesar seluruh dunia ini. Orang yang pergi haji pulang itu tidak ada dosa, tidak membawa dosa. Kalau dia mau bertobat terus, dia akan bersih seperti bayi. Seperti bayi yang baru lahir itu duwe dosa ora? Masa bayi baru lahir duwe dosa kan enggak ada ceritanya. Ya, jadi masih bersih. Ibarat lembaran, ibarat papan tulis itu kotoran-kotoran ini sudah dibersihkan. Jadi putih lagi. Itulah orang yang pergi haji. Makanya kalau pengen haji itu mahal itu seperti itu. Perjalanannya ya jauh, ya butuh pesawat, butuh makan, butuh dan sebagainya, ya kan? Di sana ini. Tapi apa aja? Ketika sudah sampai sana kalian minta itu pasti Allah kabulkan. Hebat, ibadah haji ini hebat. Ya, dan tidak semua orang bisa pergi ke sana. Yang selanjutnya tawaf
ifadah. Ya. Tawaf ifadah yang ketiga. Oke. Tahu tawaf ifadah? Tawaf ifadah merupakan mengelilingi Ka'bah 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad. Mana ini? Seandainya ini Ka'bah, ya, ini ibarat Ka'bah ya. Kita mengelilingi Ka'bah itu 7 kali. Seandainya ini Hajar Aswad itu hajar itu apa? Hajar itu apa? Batu. Aswad itu apa? Hitam. Batu hitam. Ini Hajar Aswad dimulai dari sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Cium. Kalau kamu bisa pegang Hajar Aswad, cium Hajar Aswad itu lebih baik. Tapi kalau kamu tidak bisa karena jaraknya jauh, Ka'bah di sana, kamu di sini, cukup melambaikan tangan. Bismillah, Allahu Akbar. Cium. Iya, seperti itu. Cium tangannya dewe, karena kita tidak bisa nyium Hajar Aswad ini bukan iya, di pinggir di pojok ya Ka'bah, yaitu Hajar Aswad. Kenapa kok seperti itu? Karena Nabi kita itu pernah mencium Hajar Aswad, dan ini Umar bin Khattab ini mengatakan kalau Nabi Muhammad tidak menciummu wahai Hajar Aswad, saya pun tidak akan pernah menciummu, karena saya tahu bahwa kamu hanya sebuah batu. Itulah Umar bin Khattab, ya. Jadi keistimewaannya ini Hajar Aswad ini batu dari surga yang diturunkan ke bumi. Salah satu benda yang ada di surga diturunkan di bumi, salah satunya Hajar Aswad. Yang kedua Gunung Uhud. Nanti kamu kalau pergi ke sana akan saya tunjukkan. Ini loh Gunung Uhud. Nah, gitu. Amin lah, ya. Ini berarti kita mengelilingi, dan mengelilingi Ka'bahnya pun itu berlawanan dengan arah jam. Kalau jam kan ke sini, ini berlawanan. Ini kodratnya, ini alaminya, netralnya dunia. Semua sejatinya, ya, semua di dunia ini kalau berputar itu pasti ke sini. Bukan searah dengan jarum jam, tidak, tapi apa? Berlawanan dengan arah jam. Kalau kamu tahu, di situ ada pusaran air pun akan sama. Seperti kita mengelilingi Ka'bah. Seperti ini. Ini ada rukun Yamani. Ketika di rukun Yamani tersebut kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Hajar Aswad lagi kita angkat tangan, bismillah Allahu Akbar, cium lagi. Jalan lagi. Sambil membaca doa-doa, berzikir, membaca Al-Qur'an boleh, sampai rukun Yamani lagi sebelahnya Hajar Aswad di pojok itu kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bayangno, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhanku berikanlah aku kebaikan dunia dan akhirat, ya kan? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jauhkan aku dari api neraka. Terus bagaimana itu? Kita meminta kepada Allah untuk diberikan kehidupan dunia yang baik, akhirat yang baik, dan dijauhkan dari neraka. Oh, ini doa yang sangat luar biasa. Dan di situ Allah kabulkan. Bayangkan. Berarti otomatis orang ini masuk apa? Surga. Sudah di dunia dikasih yang terbaik, di akhirat juga dikasih yang terbaik, dan dijauhkan dari neraka. Berarti jauh dari neraka tempatnya di mana? Surga. Itu loh hebatnya haji. Selain di Arafah wukuf tadi juga semua doa akan dikabulkan, di sini juga akan dijauhkan dari
api neraka. Ini tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu dilakukan 7 kali putaran. Ya, 7 kali putaran. Selesai 7 kali putaran, kita dekat-dekat dengan makom Ibrahim. Makom Nabi Ibrahim. Oh, ini sudah pernah ke sana, sudah pernah tahu di TikTok ya. Ya, makom Ibrahim tersebut merupakan tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika membuat Ka'bah. Ismail yang membuat Ka'bah, makom Ibrahim. Oh, agak menceng, dilurusin nih. Nah, ya kan? Diluruskan lagi. Itu, ya. Akhirnya batu tersebut karena diinjak Nabi Ibrahim, di situ ngeplat. Tahu ngeplatnya apa, Cah? Di situ kakinya Nabi Ibrahim tersebut tampak di situ dan akhirnya diabadikan, ya. Makanya namanya makom Ibrahim. Setelah di situ melihat makom Ibrahim, mundur sebentar, kita diperintahkan sholat 2 rakaat.